Sunshine, Pluto class, ni hao, wo hen hao. Meet with Lausa Eva again, and today we will discuss about food chains and food waves. Here you can open your textbook from page 118 ya. Food chains means in bahasa is jaring-jaring makanan. Food chains is rantai makanan and food waves is jaring makanan. So what is the difference about food chains and food waves? So we will learn about it today, okay? Nah, before that, almost all organisms ultimately get their energy from the sun ya. Jadi ini satu fakta yang tidak bisa diingkari. Makanya matahari itu punya peran yang sangat penting dalam kehidupan living things karena matahari ini adalah sumber kehidupan juga. So imagine that matahari tidak sampai sinarnya ke bumi, berarti semua kehidupan akan berpengaruh. Oke, each organism has a specific job within ecosystem. Jadi semua makhluk hidup itu punya peran atau tugasnya masing-masing yang berbeda. So what is the job? Nah, ini ada 3. Producer, consumer, and decomposer. Producer itu makes its own food. Itu most of plants ya. Why? Because plants can do photosynthesis. And then consumer itu must find its own food ya. Example, all animals. All animals itu termasuk juga manusia ya. Consumer ini masih dibedakan atas primary consumer, secondary, and then tertiary ya. Next we continue with decomposer. Itu organism that break down dead and decaying matter. Ini adalah organisme pengurai. Nah, jadi ini producer, this is example most of plants, consumer ini all animals, and then decomposer itu ada fungi, and the other ada worm ya begitu. Nah, kenapa harus ada decomposer? Karena kalau bayangin kalau tidak ada decomposer, kalau animal mati atau manusia meninggal, badan kita akan tetap tidak ada yang menguraikan. Nah, sedangkan kalau misalnya animalnya mati, diuraikan oleh decomposer, itu bermanfaat bagi tumbuhan selanjutnya, karena dia dapat menjadi pupuk bagi tumbuhan ya. Nah, we continue with food chain. A food chain is a series of events in which one organism eats another and obtain energy. Nah, look at a food chain show one possible path along which energy can move through ecosystem. Nah, look at this picture. Dia itu selalu bermula dari produsen, ya, our producer. Nah, this is the sun. The sun give the light for plants to do photosynthesis, and then plant eaten by insect. Ini kalau ada tanda panah ini eaten by ya, dimakan. Plant eaten by insect, insect eaten by mouse, mouse eaten by owl. Nah, di sini kalian bisa lihat perannya. Plant itu as a producer, insect as herbivore or consumer, primary consumer, consumer tingkat 1, mouse itu like itu as omnivore, pemakan daging, and owl itu like carnivore ya. Ya. Nah, di sini nanti ada perannya tersendiri juga. So, we continue with food chain dulu. Food chain itu diagram showing the flow of energy from producer to consumer. Nanti ada yang lebih lengkap itu sampai ke decomposernya. Nah, this is example-nya, complete example. We start with grass. Ingat, food chain itu selalu berawal dari produser ya. Produser atau produsen yang menghasilkan makanan sendiri, eaten by grasshopper, itu like grasshopper perannya di sini primary consumer, grasshopper eaten by bluebird as secondary consumer, bluebird eaten by snake as tertiary consumer, snake eaten by owl as apex predator. Predator ini mati dan diuraikan oleh decomposer, and then decomposer memberikan pupuk atau senyawa mineral kepada produser ya. Jadi dia saling berkaitan, makanya disebut rantai. Coba bayangkan rantai. Kalau sudah rantai itu adalah satu kesatuan ya, saling berhubungan. Next, ini the other example of food chain.
Di sini digambarkan sun and water. Why? Because producer need sun and water. Nah, producer itu eaten by primary consumer. Ingat saja, kalau dia semakin dekat dengan producer itu primary, tapi semakin jauh ada secondary, ada tertiary ya. Kemudian producer eaten by herbivore. Herbivore eaten by omnivore. Omnivore itu bisa pemakan daging dan juga pemakan tumbuhan. Omnivore eaten by carnivore as tertiary consumer. Snake ini eaten by eagle as tertiary consumer also. Nah, ini namanya perannya di sini carnivore, and then carnivore mati diuraikan oleh decomposer. Decomposer give nutrient to producer. Understand ya? Jadi ingat sekali lagi kalau ada tanda panah itu artinya eaten by. Nah, we continue with food webs. Food webs ini adalah gabungan dari beberapa rantai makanan. Why? Because in the wild animals may eat more than one things. Jadi one things. Jadi contohnya misalnya kayak ayam. Ayam bisa makan padi-padian dan bisa juga makan ulat ya, cacing. Nah, jadi dari misalnya ayam makan padi-padian ini berbeda lagi rantainya dengan ayam makan cacing. Itu beda rantai lagi. Nah, you can see this picture. Nah, grass. Grass ini eaten by mouse. Mouse ini bisa eaten by hawk atau eagle langsung. And then mouse ini bisa eaten by snake juga. Jadi dia snake eaten by eagle. Nah, dari sini sudah ada berapa rantai? Kita hitung saja. Dari grass, ini 1. Grass ke grasshopper, 2, 3, 4, 5. Ya, jadi sudah ada 5 food chains in one food webs ya. Jadi ini bisa dilihat grass eaten by grasshopper, grasshopper eaten by eagle, grass eaten by grasshopper, grasshopper eaten by lizard, lizard eaten by eagle ya. Jadi diikuti saja tanda panahnya dan cara bacanya itu eaten by. Nah, how about this food web? Nah, ini semakin ribet lagi. Nah, later we try to read this diagram one by one, okay? Nah, this is the difference of food chain and food web. Remember, kalau food chain itu hanya satu, plants, deer, lion, die, decomposer, terus balik lagi ke plants. Nah, kalau food web itu more than one, ya. Next, this picture again. Food web itu more than one, okay? Now, we continue with how do population of organism in community affect one another. Look at your textbook page 121. Nah, ini sangat berpengaruh ya. Example, kalau tidak ada matahari seperti yang Miss katakan tadi, maka tumbuhan tidak dapat melakukan fotosintesis. Kalau tumbuhannya berkurang, how about herbivore yang pemakan tumbuhan, itu akan semakin berkurang. Nah, bagaimana dengan omnivore yang pemakan daging? Karena herbivornya berkurang, omnivore juga pasti akan berkurang karena omnivore juga selain pemakan daging, pemakan tumbuhan juga ya. Nah, how about carnivore? Ya pasti akan berkurang juga. Nah, bagaimana juga dengan begini, misalnya dalam satu ekosistem sawah padinya melimpah, oke, padinya melimpah, kemudian tikus berkurang. Nah, jadi kalau tikus berkurang, padinya akan melimpah karena tidak ada tikus yang memakan padi. Nah, bagaimana dengan ular? Apakah mungkin ular langsung memakan padi? Nah, tidak mungkin karena ular itu merupakan karnivor, dia pemakan daging. Jadi, walaupun dalam satu ekosistem itu satu organisme merugikan mati, mungkin bagi manusia itu menguntungkan ya karena kita memperoleh padinya. Tapi bagaimana dengan komunitas ular? Nah, dia akan dirugikan. Jadi makanya itu sebenarnya saling berefek ya. Jadi jika satu organisme atau satu komunitas itu terganggu, maka komunitas lainnya akan terganggu. Why? Karena kita itu terdiri dan memiliki rantai makanan, food chains, itu saling berkesatuan ya. The other example I will explain during Zoom meeting. And I think enough for today. Remember, there is no homework for today, but next week we have penilaian harian about ecosystem and photosynthesis. So just prepare yourself. Okay, thank you for today. I hope you can understand. Bye-bye. God bless you.